Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Wa husukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara, kita bersyukur pada Allah sampai detik ini kita mempunyai anugerah sehat sehingga bisa meningkatkan pengabdian kita kepada Allah melalui aktivitas kemanusiaan di muka bumi ini. Saudara-saudara, di dalam agama kita ada dua event yang sifatnya pengabdian kemanusiaan. Yang pertama adalah awal Syawal yang kita kenal dengan Idul Fitri. Kemudian manifestasi kegembiraan itu diwujudkan dengan menunaikan Zakatul Fitri. Sehingga pesan Rasulullah yang diungkapkan aghnuhumul yaum, berikan kecukupan hari itu atau hari ini atau hari raya Fitri itu kepada kaum yang lemah. Bahasa lainnya fuqara masakin, sehingga mereka bisa tampil gembira pada hari makan-makan itu. Daripada itu, kita sudah menjalankan kegiatan seperti ini sejak berdiri kampus kita Az-Zaitun. Dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun atau dari Idul Fitri ke Idul Fitri selalu kita tunaikan. Dan kita bisa menjamah ikut memberikan kegembiraan bagi yang memerlukan dengan jumlah yang memang sedikit, belum banyak yang dapat kita berikan. Mari kita baca berapa yang kita lakukan dalam Idul Fitri tahun ini. Tahun ini yakni tahun 2023 atau 2023, mustahik daripada Zakatul Fitri yang dapat kita sentuh dengan Zakatul Fitri ini ada 3.082 person. Kemudian agar mereka bisa bergembira minimal sehari itu, kita cukupkan agar mereka dapat bergembira minimal dalam 2 hari atau 3 hari untuk keluarga kecil. Katakan ayah ibu 3 anak. Maka kemungkinannya 1 hari menghabiskan
1,5 kilo sampai 2,5 kilo. Maka pemberian zakat fitrah atau zakatul fitri kepada mereka per orang kita berikan 5 kilogram beras dan 2 kilogram gula. Bagaimana dengan tahun 2022? Tahun 2022 itu para mustahikin berjumlah 2.216 orang. Maknanya tahun 23 ini naik, signifikan naiknya. Lebih daripada 1.000. Kita maklumi bahwa kenaikan ini akibat daripada vakim kegiatan beberapa tahun karena akibat daripada begebluk, yaitu COVID-19. Orang Jawa mengatakan bagebluk. Namun kita tetap memberikan jumlah yang sama, 5 kg daripada beras dan 2 kg daripada gula. Saudara-saudara, ke depan karena kita sudah mempunyai daripada beras yang berkualitas tinggi untuk tataran antar bangsa atau internasional, maka kita azamkan sejak sekarang Idul Fitri yang akan datang, beras yang kita berikan adalah beras terbaik untuk ukuran dunia. Syekh yakin bisa melaksanakan itu karena dalam penelitian penanaman pertama menggembirakan. Penanaman kedua ini sebentar lagi akan panen, tampak dari pertumbuhannya sangat menggembirakan. Dan juga saya sedang meneliti daripada padi itu, dari sekian juta yang tumbuh, kita pilih 100 malai dan kita temukan yang terbaik 99 dan yang amat baik 1 malai. Ini pun sudah saya teliti dalam penelitian 100 petak penelitian dengan jarak yang normal, yaitu 30 cm kali 30 cm. Itu yang saya temukan dalam tesis tatkala kita duduk di bangku diskusi di program magister itu. Dan ini terus kita kembangkan. Karena hipotesa saya sampai hari ini itu yang terbaik. Kalau ini nanti kita tanam di penghujung tahun ini, paling tidak di bulan 11, kemungkinan sudah akan dapat ditanam di lebih dari 100 hektar. Maka niatkan hasil daripada itu sebagian kita berikan pada mustahikin, baik itu di Idul Fitri maupun Idul Adha. Berapapun jumlahnya. Karena itu manifestasi daripada wujud pengamalan kemanusiaan. Mungkin kalau adil belum adil, tapi beradab, itulah peradaban. Kalau adil itu
bisa mengangkat sepanjang masa daripada fuqara masakin. Ini baru bisa mengangkat hanya 2-3 hari saja. Atau nanti kita tingkatkan, jangan 5 kilogram, tapi 10 kilogram, sehingga dapat dimakan cukup satu keluarga untuk 1 bulan kalau ikut cara makan Syekh. Syekh ini 1 hari hanya makan 1 kali. Dari pukul 8 malam sampai pukul 5 petang tidak makan, hanya minum. Makanya Syekh itu paling banyak 3 kilogram 1 bulan. Tidak usah ngikut Syekh lah, karena Syekh sudah mengalami makan 1 kali ini bertahun-tahun. Yang penting ada nasi yang bagus dan ada singkong yang dapat nanam sendiri. Makanan Syekh itu sangat sederhana. Jadi kalau ngurus Syekh, ini manusia yang paling gampang makannya. Asal ada singkong dan nasi kosi hikari, itu sudah cukup. Tambahannya ya lumayan lah. Sayur harus ada, buah harus ada, karena harus wajib makan nanam sendiri. Sebelum makan yang lain-lain, Syekh biasa makan pertama kali pisang, langkah kedua pepaya, langkah ketiga jus kalau disediakan, kalau tidak minta. Langkah keempat baru makan sayur mayur yang dimasak. Langkah kelima makan ikan. Langkah keenam tempe. Langkah ketujuh singkong. Langkah kedelapan nasi. Setelah itu sudah tidak makan lagi sampai pukul 5.30 sore hari selanjutnya. Nah, kalau ikut makan seperti itu, kita berikan 10 kilo itu cukup 1 bulan untuk beberapa orang, 1 rumah. Maka biasakan, oh itu kan kawannya banyak, nanam sendiri di depan rumah. Kalau tidak ada halaman, bikin polybag atau planter bag. Tanam sayur di situ, tanam buah di situ. Kalau di depan rumah nggak ada lahan, di belakang rumah. Kalau di belakang rumah juga tidak ada, naiklah ke genteng dan buatlah atap untuk menanam sayur mayur di atas rumah. Untuk kepentingan hidup kita sendiri. Saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama, semoga Idul Fitri yang akan datang, kita bisa menyajikan beras terbaik. Dan kalau gula yang terbaik. Gula cukup, karena kita menanam daripada tebu. Juga kita menanam kelapa dan gula kelapanya tiap bulan panen. Jadi sudah tidak usah berpikir takut tidak ada gula. Karena kita yang ada di Ma'had ini sangat minim makan gula. Maka kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita supaya ikut merasakan manisnya gula dan jangan terlalu banyak gula, cukup dengan kosi hikari dan singkong. Saudara-saudara, saya perlu menyampaikan berapa pendapatan daripada gerakan Zakatul Fitri ini.
Zakat fitrah atau zakatul fitri yang kita kumpulkan di tahun ini itu adalah hampir 3,5 M, kurang sedikit, yakni 3 miliar 479 juta 873.056 rupiah, kurang sedikit daripada 3,5 M. Bagaimana dengan tahun sebelumnya, tahun 22? Ternyata zakat fitrah, zakatul fitri di tahun 22 masih ikut COVID. Maka pendapatannya tidak terlalu besar, namun juga tidak kecil. Karena apa? Karena selisihnya tidak terlalu banyak. Berapa tahun 22 pendapatannya? 3 miliar 121 juta 4.261 rupiah. Itulah kalau kita dapat memanage daripada zakatul fitri, kemudian kita menyampaikan kepada halayak yang kita namakan mustahikin. Saudara-saudara, mustahik kita ada fuqara masakin. Dan ada yang mu'allafah qulubuhum, yang hatinya berselaras dengan kehidupan toleransi dan damai. Kawan-kawan kita mendapatkan sama dengan yang kita berikan kepada yang lain-lain. Saudara-saudara, ini tentang zakatul fitri. Pesan zakatul fitri adalah agnuhumul yawm. Al-fitr yauma yafturun nas. Kemudian kita masuk pada al-ulhiyah yauma yudahin nas. Bagaimana dengan ulhiyah tahun lalu? Ulhiyah tahun lalu, tahun 22, para sahabat yang menerima daging kurban ini berjumlah 3.786 orang. Kemudian daging per kepala itu mendapat 1,9 kg. Kalau kita bisa meningkatkan tahun ini, luruskan supaya tidak koma, tapi 2 tambah 1 on lagi. Kemudian setiap kita memberikan daripada daging, tetap kita berikan beras. Beras pun 5 kilogram. Jadi tahun 22 beras 5 kg, kemudian 1,9 kg daging kepada 3.786 orang. Bagaimana dengan tahun ini? Tahun 23 ini yang sudah mendaftar dan didaftar untuk menjadi penerima daging kurban itu meningkat, signifikan meningkatnya, yakni 5.073 person. Kalau tahun lalu 3.786, sekarang 5.073 person. Kalau dikalikan 2 kaki, ya lumayan. Saudara, berapa pendapatan gerakan kurban ini?
Tahun 2022 atau 2022 itu pendapatannya dekat kepada 4M, yakni 3M 901.154.000. Tahun ini berapa? Sudah ada yang menyicil, bukan mencicil ya. Kalau mencicil itu pecicilan gitu. Menyicil. Ini bahasa Indonesia kadang-kadang kalau salah ucap nggak enak. Menyicil, bukan mencicil. Nanti kalau mencicil pecicilan itu ya. Menyicil sudah 3%. Siapa yang sudah menyicil? Yang sudah menyicil yaitu eksponen, kemudian karyawan, kemudian guru. Mereka semua sudah memberikan sejumlah yang mereka azamkan dan menurut mereka sudah lunas. Jadi 3% daripada 5.000 sekian itu ya. Nah, daripada ya 5.000. Karena yang akan mendapatkan 5.000 sekian. Saudara, mudah-mudahan tahun ini lebih daripada tahun yang lalu. Untuk harokah kurban ini ada 2 tempat yang semuanya Syekh tanggung. Di mana itu? Tempat kelahiran Syekh. Tanah Tumpah Darah. Kalau di sini tanah pengabdian. Tanah Tumpah Darah Syekh adalah di dusun yang sangat jauh dari kota. Namun sekarang alhamdulillah mobil yang bagus pun sudah bisa masuk ke sana. Yaitu Kampung Sembung Anyar dan sekitarnya, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Itu kurang lebih mustahiknya tidak kurang dari 500, kurang-kurang sedikit. Itu nanti Syekh yang akan penuhkan, baik itu beras maupun dagingnya. Mengapa begitu? Karena Syekh sudah membuat tradisi paling tidak untuk diri sendiri dan keluarga. Sudah beberapa tahun yang lalu Syekh itu mempunyai kandang sapi. Berapa lokal? Tidak banyak, hanya 12 lokal. Kita masukkan 12 dari yang paling besar sampai paling kecil. Dan setiap tahun kita keluarkan. Kalau sudah di atas 1 ton, kita keluarkan 2. Artinya untuk Jawa Timur tempat lahir Syekh 1, dan untuk tempat Tanah Tumpah Darah Ummi Syekh atau Qorinatus Syekh itu 1. Kalau sampai 1.000. Tapi kalau kurang daripada 1.000 harus ditambah. Itu saya siapkan. Itu tradisi siapa yang begitu itu? Ya minimal tradisi sendiri. Tapi saya menyontoh daripada orang besar Indonesia, yaitu Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Pada tahun 90-an sebelum beliau lengser, ya beberapa bulan sebelumnya, Syekh karena belajar berternak, maka datang ke satu peternakan di daerah Semarang. Pemiliknya adalah Pak Tekiong. Saya tertarik pada kandang yang di situ ada lembu, peranakan ongol, sor,
Kemudian bersab-sab, besar, besar, kecil, 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 kecil. Saya ingin tahu, ini ada apa? Kok ada susunan sapi yang begitu tertib dan bagus? Sapinya tidak tercela, tanduknya bagus, performanya bagus semuanya. Kita berdiskusi, punya bagaimana ini, untuk apa ini? Oh, ini khusus. Maksudnya ini pemiliknya adalah Presiden Indonesia. Beliau mempersiapkan sendiri dan dititipkan di sini supaya dipelihara dengan baik. Maka setiap tahun beliau mengeluarkan secukupnya. Kemudian ditarik lagi ke kandang yang sudah dipotong, ditambah lagi yang baru. Nah, itulah yang dicontoh oleh Syekh. Maka saya mengeluarkan kalau 3 atau 4, nanti ditarik kepada kandang untuk tahun depan dan ditambah yang kecil 4 lagi. Sehingga tidak ada stagnan. Terus berjalan, sustain. Saudara-saudara, bagaimana dengan persiapan kurban kita? Semua sudah tersedia. Ini adalah akibat daripada diskusi tahun 1998 atau 97. Tatkala ada sahabat yang ingin berkurban pada tahun itu di kampus yang belum selesai. Kemudian saya menawar, boleh nggak kalau kurban Anda ini dilaksanakan pada 1 atau 2 tahun ke depan? Minta alasan. Alasannya disampaikan oleh Syekh. Dalilnya dalil kemanusiaan. Saudara, kalau 100 kepala ini kita potong, habis. Oleh sebab itu 100 ini yang jantan semua ini tukar menjadi 100 betina dan 25 jantan. Kemudian 2 atau sekian tahun ke depan kita kurban. Dan itu saudara mendapat, kalau saudara ingin pahala, dapat pahala kurban. Kalau saudara mempertimbangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, cara itu masuk kepada pertimbangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Belum bisa menetapkan ajakan Syekh ini, saya pikir dengan keluarga, saya diskusi dulu. Terus kambingnya bagaimana? Bawa pulang dulu. Nanti kalau ditaruh di sini, tanggung jawab kami kalau ada yang mati, mengganti, dibawa pulang. Karena dulu belum ada handphone, telepon di kampus pun sedang dipersiapkan untuk dipasang, maka orang yang bersangkutan datang lagi. Keluarga saya setuju. Malah saya dapat untung. Karena ini 100 jantan semua, harganya tinggi. Ditukar kepada betina 100 juga, harganya jauh lebih murah. Maka saya setuju. Kita pelihara. 2 tahun kemudian masuk ke 1999. Di luar nalar. Karena kambing itu kita lepas. Sehingga kambing mencari makanan yang dia sukai. Tidak kita paksa makan makanan konsentrat kah atau apa. Dia hanya milih rumput yang dia sukai. Ternyata itu yang menjadikan dia subur dan sering melahirkan keturunannya. Mulai itulah kita memotong, mencari pejantan-pejantan yang belum dapat dijadikan pejantan unggul. Lebih dari 100 yang ada.
Kemudian kita panggil lagi, kita mulai melaksanakan kurban dari yang Anda simpan di sini. Ada 100 yang boleh dikurbankan. Dia bertanya, nanti selanjutnya kurban siapa? Jangan takut, Tuhan tidak tidur. Jadi kurban saudara dan kurban kita semua disepakati. Dan terus Syekh menambah, mencari bibit-bibit pejantan-pejantan yang unggul, kita lepas lagi. Dan dari situlah sampai hari ini, tatkala menjalankan kurban tidak pernah membeli dari luar. Sehingga kualitas daging yang kita berikan pada sahabat-sahabat kita yang menerima, kualitas prima. Kualitas prima. Berapa hari ini? Yang penting mencukupi untuk diserahkan kepada sahabat-sahabat yang menerima ini. Dan itu berjalan terus. Kalau kira-kira kurang, oh ini tahun depan kurang, dan tidak pernah itu kurangnya terlalu banyak. Kita tambah yang baik-baik. Kita karantinakan 2-3 bulan, baru kita gabungkan pada koloni yang ada itu. Sampai sekarang, mau berapa ratus kita memotong, bisa. Baru setelah itu dikonversi kepada nilai rupiah yang kita dapatkan. Saudara-saudara, kita bisa berkorban, kita mendapatkan konversi rupiah daripada binatang yang kita korbankan, dan kita bisa terus membangun. Inilah sebuah cara, metode, kaifiyah yang kita lakukan. Syekh meyakini bahwa itu kaifiyah yang manusiawi, kaifiyah yang adil, kaifiyah yang beradab. Sehingga daging yang kita punya, yang akan kita berikan, itu kualitasnya prima dan sehat. Dan yang kita makan, kalau kita memerlukan, juga makan daging yang sehat. Saudara-saudara, kembali lagi kepada Jawa Timur tadi. Saya lahir di sana. Indonesia Raya memberikan pelajaran, tanah tumpah darahku. Jangan pernah lupa pada tanah tumpah darah. Mungkin yang lupa itu adalah tumpah darahnya sudah digusur untuk jalan tol atau untuk pembangunan yang lain. Namun Indonesia ini luas, dan tanah tumpah darah kita dikonversi kepada tempat lain. Itu tetap tanah tumpah darah. Kemudian yang di Banten. Di Banten ternyata tidak terlalu banyak. Nah, inilah potret. Jawa Timur dekat 500, Banten kurang lebih 250, separuh. Ini menunjukkan bahwa Banten daerahnya makmur. Mengapa? Lempar apa saja hidup, tanam apa saja subur. Beda halnya dengan Gresik Utara. Mau menanam singkong pun susah. Tanahnya sempit. Kemudian orangnya tidak terlalu rajin menanam singkong. Makanya jumlah yang menerima zakat, baik itu al-fitri maupun zakat mal, itu lebih banyak. Ini potret. Kemudian yang jumlah hari ini atau tahun ini untuk mustahik kurban 5.073, di mana adanya mereka ini? Mereka ini adanya di
seputar Indramayu. Ditambah lagi Cirebon. Jadi Indramayu dan Cirebon yang kita berikan daripada daging kurban itu. Jadi alhamdulillah kalau di dalam kampus kita walaupun tidak sering, yang namanya daging itu selalu ada. Ikan pasti ada. Sayur wajib ada. Buah wajib ada. Maka kita sebar ke lingkungan. Dan perjalanan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Mengapa tidak didengar? Karena kita belum punya atau belum duduk di Masjid Rahmatan lil Alamin ini. Nah, sekarang sudah duduk, maka harus disampaikan semua itu supaya didengar. Saudara-saudara, dan apa yang kita lakukan ini, kalaulah ada yang mau mengikuti, meniru, silakan. Tidak meniru, tidak mengikuti pun tidak apa-apa, karena ini untuk di lingkaran kampus yang tujuannya adalah mendidik dan membangun. Apa yang kita lakukan ini bukan minta diikuti oleh siapapun, karena ini pendidikan. Namun adalah untuk kita semuanya, supaya punya aksentuasi kepada kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia. Saudara-saudara, ini yang perlu disampaikan. Wal adha yauma yudhhin nas. Idul Adha tandanya ya berkorban. Kalau tidak berkorban, jangan dekat-dekat musola ini. Saudara-saudara, kalau nggak mau ikut harokah kurban, jangan dekat-dekat musola kita ini. Begitu kata Kanjeng Nabi. Namun saya sudah tidak mengajak lagi, karena memang ini sudah menjadi tradisi budaya. Jadi membangun tradisi dan budaya itu penting. Wah, ini menurut syariat apa tidak? Tradisi dan budaya yang masuk kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuhan meridai. Jangan takut. Syariat apa ini? Syariat itu cara kita, kaifiah kita, thariqah kita, metode kita untuk menanamkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saja, mudah-mudahan saudara bisa mengikuti perkembangan dari tahun ke tahun, gerakan-gerakan yang sifatnya moralitas. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!